Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan ay hadzal maqsud qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Al hadis au kama qala sadaqallahul azim. Jamaah, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kemudahan terhadap diri kita bersama, dan kemudahan itu adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Tergantung hambanya sejauh mana untuk menggapai daripada kemudahan dan kebahagiaan serta kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi intinya itu hidup itu adalah pilihan. Tergantung manusianya ingin hidup bahagia atau hidup sengsara. Sebetulnya lagi-lagi harus saya sampaikan, semuanya itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Beberapa hari yang lalu saya khutbah di sini sudah saya sampaikan juga. Allah itu menghendaki diri kita semuanya hidupnya bahagia. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki diri kita itu hidupnya itu adalah penuh dengan kemudahan-kemudahan, kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa. Wala yuridu bikumul usra, sama sekali Allah tidak pernah menghendaki diri kita itu hidupnya itu berat. Ya, berat. Maka semuanya itu kembali kepada diri kita. Kita senantiasa mengeluh kepada Allah. Innal insana khuliqa halu'ah. Jadi manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah, tapi jangan kemudian keluh kesah terus. Walaupun sebetulnya itu adalah sunnatullah manusia. Masih ustadz, kiai, sopo, orang yang sundul langit pintere, ngapunten, tetap manusia, ya manusia ada kelemahannya. Tapi ingat jamaah bahwa apa yang menjadi ujian, musibah, serta apa yang menjadi kesumpekan dan keruwetan hidup kita itu adalah datang dari diri kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan Gusti. Wa ma dhalamnahum, dan tidaklah aku Allah Subhanahu wa Ta'ala menganiaya, menyiksa, menghardik sampean semuanya, walakin, dan tetapi dzalamu anfusahum, kata Allah, sampean sendiri yang menyiksa diri sampean sendiri. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa bahagia dunia akhirat, diberikan sehat walafiat oleh Allah, panjang umur, umurnya barokah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan rezeki yang barokah, anak turun yang paling penting itu mudah-mudahan selalu soleh soleha, dan ending kita semuanya nanti oleh Allah diberi predikat husnul khotimah. Ala kulli ma nawa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Jamaah, sekarang kita masuk pada halaman yang ke-69, kitab yang biasa kita baca. Di sini judulnya atau babnya itu tentang bahagia, Dok. Tadi kan sudah saya sampaikan, bahagia itu
Siapa yang menciptakan? Allah, tapi yang menggapai sebetulnya memperoleh itu siapa? Diri kita masing-masing. Rasulullah pun juga ditanya, aina maqamas sa'idah ya Rasulullah? Di mana tempatnya itu bahagia Rasul? Rasul menjawab, hahuna. Dengan isyarat sambil menunjuk dadanya. Jadi bahagia itu onok nanggone kene, bukan di depan matanya orang lain. Itu kan paribahasa Jawa, hidup sawang si nawang. Jadi enaknya sampean. Saya berkali-kali ngelesi privat, ngaji orang konglomerat, tapi kira juga bahagia seperti bahagianya kita yang ada di masjid ini. Ternyata ngapunten, setiap hari itu penuh dengan keruwetan hidup Bapak. Saya seringkali bergaul dengan orang-orang yang mungkin pejabat tingkat tinggi, bahkan selevel menteri sekalipun. Kan banyak teman-teman kita, teman saya yang jadi menteri itu kan banyak. Ternyata setelah saya tanya, enak kayak sampean, misalnya kayak gitu. Luar biasa. Akhirnya mohon maaf, makanya kemudian akhirnya saya dari pekerjaan yang tetap, saya mengundurkan diri sekitar 11 bulan yang lalu. Ternyata iya gitu loh. Ternyata iya, mohon maaf. Hidup itu dalam kekangan itu nggak enak. Hidup itu kalau seandainya dibatasi dengan sebuah ikatan-ikatan itu nggak enak. Maka ternyata enak sesuai dengan manajemen diri kita sendiri. Jadi tetap semuanya adalah tergantung pada diri kita sendiri. Ngaten, masya Allah luar biasa. Ternyata ya oleh luwe akeh gitu. Tapi ini saya katakan kayak gini, sampean gak usah ngitung rezekiku. Sing jelas bahwasanya ini yang tahu adalah diri saya dan Gusti. Sampean tahu kalau apa yang saya lakukan. Habis ini itu loh, saya jam 8-nya itu saya harus memberikan manasik susulan, ada 20 jamaah yang dipanggil baru 2 hari yang lalu. Coba masih ada yang dipanggil untuk menunaikan ibadah haji ini. Jadi pelunasan-pelunasan ini ternyata tidak semuanya bisa melunasi. Gak bahagia sebetulnya orang yang gak bisa melunasi. Eman gitu loh. Tapi disundul dengan orang yang di bawahnya ini. Nah ini hari ini. Kemudian jam 10-nya, itu jam 8, 2 jam kemudian saya di pabrik pari Ketintang itu. Tintang itu ada pabrik pari masuk ke dalam, saya di sana. Jamaah, semuanya itu tercipta yang jelas bahwa rezeki nggak salah alamat. Halo, rezeki nggak salah alamat. Tetapi tahukah kita bahwa ternyata itu bukan hak milik saya pribadi? Tidak. Ini experience is the best teacher saja. Kenapa Pak artinya Pak? Halo. Ya pengalaman lah, pengalamannya itu harus saya sampaikan. Ternyata apa yang saya peroleh pun juga sebetulnya yang membutuhkan di belakang saya itu banyak. Saya punya anak yatim, ponakan saya sendiri sebetulnya, dan ini harus kuliah dan lain sebagainya. Kemudian ada adik yang masih belum tahu Masjidil Haram Mekah, minta umroh, ya sudah. Ternyata rezekinya sebetulnya bukan rezeki saya. Rezekinya dia hanya melalui saya. Makanya kemudian akhirnya kalau Gusti, oh kenapa ya saya kok banyak. Saya tadi malam masih datang jam setengah 12. Di mana? Di Gunung Sari saya tadi malam. Tahu terus ada. Sesuai dengan kaplingan dan kelasnya masing. Syukuri apa yang ada, itulah bahagia. Saya ulang. Syukuri apa yang ada, itulah bahagia. Sim penting sehat wal bisa melaksanakan semuanya sesuai dengan skenario Allah, kita ikuti dengan baik, hakul yakin bahagia. Dan kita harus mengiringi semuanya itu dengan apa? Dengan doa, ikhtiar dan tawakal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, itu namanya wasilah, tawassul kita supaya diri kita sehat walafiat. Ada para mujtahid, para ulama kita itu kemudian mengarang sebuah sholawat, kemudian disandarkan dengan doa. Mari habis sholawat berdoa. Sholawat itu terkenal istilahnya sholawat tibil kulub. Ya jangan dipersoalkan ono sholawat kok sholawat tibil kulub. Sholawat ya sholawat lah. Ono sing ngarani kayak begitu. Ya ini adalah modifikasi antara sholawat dan doa. Doa itu untuk supaya kula sampean kabeh sehat wal, yaitu sholawat tibil kulub itu penjenengan kulinakan. Apa kulinakan? Ya dibiasakan, aman biasakno. Habis sholat, baca sholawat, ditambahi sholawat tibil kulub, enak. Ini sedikit saya singgung. Lah, karena istiqomah, Gusti Allah itu ana inda dzanni abdi. Gusti Allah itu saya, kata Gusti Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Halo? Jadi perasaan sampai nanggone Gusti Allah positif atau negatif ya? Sing tahu panjenengan dhewe. Napa kalau mau ana indah dzanni abdi. Nah, kita punya doa itu diistiqomahkan kullu syai'in minal biasa, karena kalau panjenengan sami seluruh aktivitas kehidupan itu sesuai dengan kebiasaannya harus dicoba dengan sebuah proses. Gartiti semuanya akhirnya kalau sudah terbiasa seperti pisau yang tumpul, semakin diasah semakin tajam. Doa juga kayak begitu, semakin kita laksanakan, semakin kita baca, semakin kita rutinkan, istiqomahkan, hakul yakin berdampak positif terhadap diri kita semuanya. Masya Allah, indah sekali sebetulnya. Jadi sesuai dengan penyana hambanya. Lah kula panjenengan sami wonten ngriki rawuh, ya sudah yakin saya nanti akan dapat bagian surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memang sudah disabdakan sama Rasulullah. Taklim kayak ngeten iki insyaallah bagian meraih surga. Makanya di dunia saja pasti diangkat oleh Allah. Tadi kan sudah saya sampaikan. Orang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu berbeda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jadi tidak sama, beda. Orang sama-sama kulinya, kuli batu, sama-sama kuli batunya, beda batunya saja sudah beda harganya. Kalau seandainya kuli batu yang diangkat batu kali ke atas truk ya cuman HR-nya 1 juta sehari semalam. Tapi kalau yang diangkat itu adalah kuli batu yang batunya adalah batu ginjal 40 juta dalam 2 jam. Understand? Pak Ustadz, itu apa? Ada Qur'annya, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang memiliki ilmu diangkat oleh Allah derajatnya beberapa derajat. Panjenengan ojo ngantuk nek pas pada saat pengajian kayak ngeten iki ngapunten. Supaya apa? Supaya ilmunya masuk. Supaya apa? Menjadi pelita dalam kehidupan kita. Karena ilmu itu menjadi pelita. Ilmu itu menjadi cahaya. Ilmu itu menjadi penerang dalam hidup dan kehidupan kita. Mengapa kita kadang-kadang mau kecelakaan, kemudian kecelakaannya dialihkan kepada orang lain? Karena kita punya ilmu. Sebelum kita berangkat kita berdoa bepergian bidek tok bedo. Understand? Yes, mane balak-balik understand? Ten gitu loh, ya Allah. Panjenengan supaya tidak selalu digonjeng sama orang loh, kan kayak begitu, ada ilmunya. Supaya kita tidak difitnah sama orang, ada ilmunya.
pengen tahu ilmunya supaya bahagia. Wong kalau punya musuh itu gak enak. Gini apa mboten? Gak enak. Sholat saja saleh khusyuk, begitu datang jamaah di sebelahnya, begitu dilirik ternyata musuh, wis gak iso khusyuk neh, ngoten. Gini apa mboten? Lah, hanya kita selalu mengucapkan sebuah kalimat sholawat tawasul kepada Rasulullah, di mana Rasulullah itu adalah satu hamba Allah, sang dari segala sang insani, manusia super. Nah, kita sandarkan doa itu tetap kepada Rasulullah. Itu nanti kan orang kalau dekat dengan Allah kan tembusnya nanggone Gusti Allah kan cepat, ngono lho. Nah, nek penjenengan kepengin seperti kayak tidak terlalu banyak dibicarakan sama orang, maka sholawatnya adalah sholawat ashil. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashhili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, kalau sing nyaut blas mboten apalah. Tadi wa ashghili dzalimin bidzalimin, ya Allah wong gak seneng karo aku. Orang zalim itu sibukkan tukaran padha zalimi. Yes, koyok ECS kok ngerasani awak-awakan. Tapi kalau seandainya kita berdoa di sini orang yang dirasani, engkau iso tukaran dewe. Ngoten lho. Wa akhrijna min bainihim salimin. Itu artinya adalah keluarkan ya Allah saya dari sifat orang-orang zalim seperti kayak gitu itu, dan jadikan kami orang yang selamat. Indah sekali doa itu. Penjenengan tahu terus diteliti. Jangan kemudian negatif thinking. Meskipun khilafiyah, penjenengan gak usah ikut campur di dalamnya, bahwa anggap itu benar, kita juga benar. Yang salah saya gak mau coblas. Ngawang gampang. Apa atik memikirkan hal yang berhubungan dengan khilafiyah, habis energi kita. Oke? Nah, kembali kepada bab ini tadi, masalah hal yang berhubungan dengan pilar kebahagiaan. Nah, ini nanti berisi beberapa hadis dan makalah-makalah para ulama. Kan saya sampaikan sekarang adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjenengan soalnya saya maklum, wis gak nyekel buku meneh soalnya. Halaman 69 sekarang, 69. Ya, bukunya jenggo pajangan ae gak apa-apa. Perpustakaan. Sapa sing gelem maca. Panjenengan dikai buku ya gak nggo kacamata. Nggih napa no, wis expired kabeh, alias STW. Setengah tua apa sudah tua? Oh dereng, yang jelasnya pokoknya kudu, kudu pokoknya jiwa itu muda terus Pak. Astu. Saya kemarin malam, kalau tadi malam kan kemarin malam itu saya di Kalilom di daerah Suramadu itu loh, ya. Sing duwe gawe kok rambutnya pote kabeh, brengose pote kabeh, terus kemudian pas ternyata sama-sama alumni. Dia mau pergi haji. Saya disuruh untuk berceramah. Sama-sama alumni dari Gresik, Pondok Pesantren Ihya Ululum. Terus kemudian Bapak masih muda, saya digituin kayak begitu, saya masih muda. Terus asalnya mana ya, sudah akhirnya kemudian ketemu sama-sama dari sana. Nah, sampean keluar SMA angkatan tahun piro saya tak gituin. Tadi sudah bilang sampean si adikku saya gituin. Saya tahun 93 katanya kayak begitu. Saya dari sana keluar itu sudah 86, berarti sampean kacek 6 tahun umurnya sampean sama saya kayak gitu. Dia kaget. Tapi ternyata yang jelas bahwasanya sing penting itu pikiran itu cerah. Jangan sampai hati kita itu, lah itu jenenge jiwa muda Pak.
Sampeyan ya keindahan-keindahan yang ada di luar begitu itu pagi hari penjenengan melihat apa embun-embun yang menetes, daun-daun yang hijau itu oksigen itu, ngoten lho. Penjenengan persani ana sing indah-indah pas melaku umpamanya penjenengan ya dipersani titik alhamdulillah, tapi nek wake-ake naudzu billah, ngoten lho. Jadi penjenengan itu nopo mawon profesinya masih ustadz, semuanya sama, ustadz juga manusia, ngoten loh. Saya baca hadis yang pertama. Ini soal ganti bab. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahana khamsatan khosira khamsatan. Ini harus dipelajari. Barang siapa yang meremehkan, merendahkan khamsatan 5 perkara, 5 hal, khamsatan dia juga akan direndahkan dengan 5 perkara juga. Makanya jangan sampai kita hidup itu merendahkan, merendahkan sesuatu. Ini termasuk manusia. Di dalam surat Al-Hujurat diterangkan, hai orang-orang yang beriman, panggilan Gusti Allah bukan semua manusia. Wahai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin. Setiap apene maghrib itu ada itu surat Al-Hujurat. La yaskhar qaumun. Jangan kalian semuanya merendahkan, mengolok-olok, menghardik, mengenyek. Nah, mengenyek. Qaumun min qaumin, satu kaum dengan kaum yang lain. Dalam pandangan Allah itu gak ngerti kita. Hidup itu sawang sinawang. Asa boleh jadi ayyakunu mereka-mereka itu khairam minhum, lebih baik daripada kalian. Ini jadi hidup itu Pak di dunia, meskipun sampean pangkate sondo langit, ngapunten. Profesor peta ngapunten, kita nggak usah kemudian menghargai sepanjang kita itu berhadapan dengan manusia. Yang jelas bahwasanya kehormatan pasti akan datang jikalau kita senantiasa menghargai orang lain. Tidak boleh. Nah ini nanti siapa orang yang meremehkan 5 hal, maka dia akan diremehkan oleh 5 hal juga. Siapa itu? Man istakhaffa bil ulama, man siapa istakhaffa, man siapa seseorang istakhaffa yang meremehkan bil ulama'i dengan para ulama. Nah, dengan para ulama itu adalah orang yang punya ilmu, beberapa orang yang punya ilmu, alim aslinya, bahasa jamaknya adalah ulama, orang yang memiliki ilmu. Ayat maksud dikhususkan di sini orang yang punya ilmu agama. Ya, orang yang punya ilmu agama pun juga punya kelemahan, tapi kita pun juga tidak boleh meremehkan. Maka dia akan diremehkan oleh Allah khosirat din, diremehkan oleh Allah tentang urusan agamanya. Maksudnya adalah kalau orang meremehkan agama berarti sama dengan merobohkan agama, gitu loh. Kalau penjenengan itu selalu meremehkan ulama, sama dengan penjenengan itu merobohkan agama, diremehkan juga oleh agama kita nanti kita, artinya derajatnya di sisi Allah dalam kaitan urusan ukhrawiyahnya tidak ada. Hati-hati. Makanya tadi sudah saya sampaikan, orang yang baik itu orang yang paham tentang agama, dan paham tentang agama mesti teko ulama. Oh jate ditakokno maneh ulama sing model opo Pak? Lha niku wis kemelinti sudah, wis jarno ae. Sing jelas pokoknya Nabi itu sudah bersabda, undur makol, masih siapa saja yang berbicara ulama misalkan tapi nonggone jobo ketoke gak bener misalnya umpamane kayak gitu. Tapi kalau apa yang disampaikan itu baik, undur makol, lihatlah apa yang disampaikan. Kontennya, isinya, wala tandur mangkol, dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Ya, sampean gak belajar kalau gitu. Wah, itu kiai kentir, umpamanya kayak gitu, itu padha karo meremehkan.
Aduh, ya sudah. Sepanjang dia yang bicarakan itu adalah baik, ya baik menurut Gusti Allah. Kalau panjenengan melaksanakan, ya tetap bermanfaat. Urusan DE sudah. Tapi walau demikian itu nanti secara otomatis Gusti Allah gak harus kemudian panjenengan suruh orang seperti koyok begitu ya Allah. Wong itu ulama kok. Kerjaannya kawin terus kawin oleh sih ngono lho. Ya sudah aja dirasani ngapunten. Masya Allah, sing jelas pokoknya hal yang berhubungan dengan memberikan sanksi itu hak prerogatifnya Gusti Allah, gak usah disuruh-suruh. Yang jelas Allah pasti akan memberikan satu sanksi atau azab kepada seseorang yang kiranya umpamanya dapat peringatan dari Allah sesuai dengan kelasnya yang Allah itu tahu. Ngoten lho. Pun panjenengan gak usah. Tugasnya adalah panjenengan mensanjung ulama, sudah. Ataupun menghargai ulama. Karena itu adalah sumber ilmu. Jadi ulama itu apa sih, Pak? Tadi ya orang yang berilmu, alim loh gitu. Kemudian dikatakan ulama, artinya dia jamak beberapa ilmu yang ia miliki, makanya disebut ulama. Pun jangan meremehkan. Karena apa? Orang yang dinilai baik sama Allah itu adalah orang yang mengerti tentang agama. Tadi di Muqaddimah sudah saya sampaikan. Mayyuridillah khairan, sapane wong sing dikehendaki karo Gusti Allah khairan, menjadi orang baik. Orang baik menurut pandangan Allah dan baik menurut pandangan manusia. Itu tidak ada konsep dan resepnya, cuman fafahama fiddin. Maka penjenengan wake ilmu agama dan paham tentang agama, melaksanakan dengan baik. Wong apik iku, ngoten lho. Nanti di hadapan Allah pasti ada di depan pintu surga yang paling pertama. Siapa tadi? Orang yang paham dengan agama. Pinter agama tapi tidak paham tentang agamanya, itu kata napa mboten? Kata. Pinter kitab tapi jeladap. Nggih napa mboten? Kata napa mboten? Kata. Tapi jenengan enggak usah nyawang jeladape, sudah. Tugas kita itu adalah ingin diri kita sendiri. Maka ilmunya yang diambil, ngoten mawon. 2, wa man istakhaffa bil umara, dan barang siapa yang meremehkan umara itu adalah ya tentu kepala-kepala pemerintahan ya, umara yang memanage negara. Itu panjenengan khosirat dunia. Nek atik betul-betul meremehkan wong dongane pemimpin, ngapunten, sudah pemimpin, iku mandi, Pak, ngoten. Nek panjenengan dongane pemimpin meskipun ibu pemimpin sedek gak bener, nggih tetap diingatkan, hanya saja tetap kalau didoakan kembali kepada diri kita, dunia kita mesti enak. Tetapi kalau panjenengan meremehkan dan senantiasa menghardik para pemimpin, maka tentunya adalah kita akan rugi dalam urusan duniawi. Lah kok iso lho Pak Ustaz? Lah iso lah wong sing gawe kebijakan sana. Lantas kemudian nek sampean di tombol dalam satu kapasitas ekonomi dan rezeki kita, ya tentu kita akan kelabakan. Makanya saya itu Pak ngapunten, panjenengan ini kan pilihan bersama dan demokrasi, wasawirhum fil amri. Nek saya besok akan pemilihan gubernur umpamanya, saya komunikasi langit. Saya minta nanggone Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, berikan pilihan saya itu tepat. Dan saya tidak akan mau kalau seandainya ada serangan-serangan fajar. Wong hanya 100.000 aja, nanti saya nggak enak untuk selamanya. Makanya kemudian akhirnya pilihan yang tepat, meskipun kalah, meskipun kalah, panjenengan tetap baik. Itu sudah dijamin karo Gusti Allah. Karena kula panjenengan sami iktikotnya itu sudah ditunjukkan sama Gusti Allah. Akhirnya apa? Ya bener, pilihan saya kalah. Tapi kenyataannya enggak berpengaruh kepada ekonomi, malah tambah meningkat. Malah tambah balik-balik nanggone Mekah Madinah.
Malah tambah kemudian yang berhubungan dengan dakwah pun juga lancar-lancar selalu. Apa ya? Makanya dengan kalimat lain, jangan dibiarkan diri kita hidup dalam kesenangan yang sesaat, yang semu, ngoten lho. Sesaat dikasih langsung penjenengan terkiwir-kiwir. Tapi kedepannya penjenengan, karena ini ada hubungannya dengan Gusti Allah, mohon maaf. Jadi memilih sebuah pemimpin itu ada hubungannya dengan Gusti Allah. Makanya orang yang berilmu harus senantiasa punya sense yang sedemikian itu. Paham ya? Nah, kayak begitu. Siapa orang yang meremehkan pemimpinnya, maka dia akan rugi dalam urusan dunianya. Ya sudah, pemimpin dungane paling mandi ku pemimpin, Pak, ngoten lho. Makanya panjenengan ndongakno tok ae, insyaallah ndongakno apik terus nanti panjenengan akan memperoleh nilai dari kebaikannya. Yang ketiga, selanjutnya wa man istakhaffa bil jirani sapane wong sing meremehkan tonggoe. Nah, tonggo jiron ya. Jadi panjenengan negara jiran itu pundi sih, Pak? Nah, mesti jiran itu artinya tonggo, gak Malaysia tok. Termasuk Singapura juga jiron gitu loh. Jadi yang dekat dengan Indonesia itu negara jiran. Indonesia yang sampean aja yang kemudian tidak mengartikan jiran itu artinya tonggo. Negara jiran. Nah, negara sing weruh iku Malaysia tok kabeh. Siapa yang meremehkan tetangganya yang dekat dengan rumah itu, di mana itu adalah kata Nabi adalah merupakan satu saudara yang paling terdekat di antara saudara kita kandung sekalipun, ngoten lho. Kalau meremehkan, maka kata Gusti Allah khosirul manafi, kula sampean kabeh akan diremehkan karo Gusti Allah tentang kemanfaatane urip. Jadi urip gak ono manfaate, Pak, karo elekan karo tangga. Tak delok potongane akeh sing elekan karo tangga iki. Halo, aja ngitung rezekine tangga. Engko nek mati sakit jantung, pengumuman, soalnya kagetan. Belum. Tanggae beri mobil baru ngono, sampean jantungnya kumat. Ngoten lho, hati-hati, enggak usah. Orang yang selamat dunia dan akhirat kalau seandainya kita menjalin hubungan dengan baik dan manfaat hidup kita kalau dengan tetangga. Itu makanya sering saya sampaikan, sebuah tetangga yang baik itu adalah temboknya terbuat dari mangkok, bukan tembok yang terbuat dari batu-batuan itu. Tembok yang kokoh itu tidak. Tapi kalau dari mangkok, bukan dari tembok, wah luar biasa. Mangkok itu sampean iseni kare rawon, engko balike gule, ngoten lho. Itu terus dipupuk seperti kayak gitu. Besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang sedemikian ini datang dengan kemudian cahaya bercahaya. Tapi kalau orang tidak baik dengan tetangganya, isnanin kata Rasulullah, la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Dua golongan layang guru ilaihi yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat tidak akan melihat dan dilihat Allah. Allah aja gak akan melihat. Siapa? Jarusu tonggo sing welek atine. Wa qati'ur rahim, dan orang yang memutus hubungan silaturahmi. Jadi yang saya ingin tahu, yang ingin saya sampaikan ya tonggo ini loh, Pak. Jadi tonggo ini api ono wis salah. Yakin tonggo itu ngitung rezeki kita. Tapi sampean gak usah berusaha, karena ini kan setelah belajar nggih. Habis itu kemudian wes iki setan iki nek koyo ngene iki awak-awane lapo ate ngeker rezekine tonggo. Lho ngoten lho maksude, ngoten lho. Tonggo diapi ya ngalah belum tentu kalah, ngoten lho. Pasti nanti lolo dengan sendirinya. Ini ujian terbesar umat manusia itu adalah orang terdekat. Tidak ada dosa itu kemudian dengan orang yang jauh, orang Jakarta dosa dengan kita nggak mungkin. Makanya kalau seandainya kita pegawai kantor, ya iri podo-podo pegawai kantore. Kalau kita itu bertetangga dekat, iri podo-podo tonggoe. Kalau kita itu profesi kita sebagai politikus, lo empok orang ngone TV nggih. Tahu terus dua sisi. Kemudian apa maneh iku? Wah, yang berhubungan dengan
berdebat dan lain debat. Nah, itu mesti podo-podo politikusnya juga. Tukang bakso iri ya podo-podo tukang bakso nih, ngoten lho. Dosen, guru iri podo-podo dosen dan gurunya. Ustadz macam-macam sampean lho. Ustadz ya iri nanggone presiden lah, apa nanggung podo-podo ustadz ngoten lho. Gak mungkin ustadz meskipun yang bersangkutan ini kalah jauh dengan orang anggota DPR atau apa, gak mungkin akan iri itu loh. Jadi makanya disebut jar atau tetangga atau orang yang paling dekat. Dan Rasulullah menyebut siapa orang yang paling dekat? Orang yang dekat itu adalah tonggo. Wis ngeten tok. Wis perbaiki nggih tonggo-tonggoe nggih. Nah, alhamdulillah tak delok nang ngene kene apik kabeh nang ngene tanggoe. Wong nang masjid. Mbok kok nek mule sampai didelek mencetat titik erono nang ngene area. Aduh, sampai sapa? Aduh, gak usah. Yang keempat sekarang. Man istakhaffa bil aqriba, dan barang siapa yang meremehkan teman, karib, sahabat, maka kata Gusti Allah, kata Rasulullah, khosiral mawaddah, dia akan rugi akan kasih sayangnya Allah. Jadi tidak dapat kasih sayangnya Allah. Makanya di dalam sebuah hadis diterangkan, irhamu man fil ard, kula sampean kabeh itu kudu saling berkasih sayang terhadap apa yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis samawati wal ard, juga akan berkasih sayang dumateng panjenengan apa yang ada di langit dan di bumi. Malam yarhamun nas, siapa seseorang yang tidak berkasih sayang terhadap sesama manusia, sama sahabat, sama kawan, sama teman qorib, sama apa? Nah, maka lam yarhamkumullah, Gusti Allah tidak akan memberikan kasih sayang dumateng kula panjenengan sami. Di lisan saya tak kasih data-data, terus kemudian tak kasih dalilnya. Berarti kan cocok loh, ngoten loh. Sing disampaikan sama Rasulullah, kemudian apa? Sing berhubungan dengan studi kasus yang ada di ini. Jadi konco iku, Pak, iku iso nggawa nang nggone swarga. Nek tujuannya adalah untuk kebaikan. Seperti ngeten iki. Iku wis gak usah tak waca. Suratnya adalah surat napa? Surat napa? Sing hubungan dengan wahasuna ulaika rafiqa itu. Halo? Ayo, surat napa? Ya sampean sing dipikir surat sertifikat tok soalé ngoten lho. Hah? Surat An-Nisa ayat 69. Aku kita kok tak jawab dhewe. Wes terakhir. Wa man istahaffa bi ahlihi, kula sampean kabeh duwe dulur napa mboten? Duwe paman, duwe bibi. Nah, siapa seseorang yang meremehkan ahlinya, adalah ahli, khosirati bil ma'isha, dia akan kesulitan dalam hubungan kehidupan di dunia. Artinya rezekinya itu susah. Jadi nek kula sampean kabeh ngapunten, uripe susah karena sampean gak mau nolong keluargae. Makanya saya itu tadi mohon maaf, insya Allah saya dijauhkan dari sifat riya. Wong gak tak pek dhewe oleh. Ya apa diambil dulur dan lain sebagainya, dipinjam ya sudah. Kalau panjenengan meremehkan dalam satu konteks perduluran niki, kekeluargaan ini, maka karo Gusti Allah rezekinya itu gak lancar gitu loh. Itu yang disebut dengan khosiro tibal ma'isyah, disulitno karo Gusti Allah untuk mencari kehidupan di dunia gitu loh. Nah, jadi sampean saiki nek sama, kenapa ya saya sudah punya banyak uang, ternyata kok kemudian hati itu ruwet terus? Mungkin elek karo lo tonggo maneh wis mari ki. Napa dulur ya apa sih ngarep dhewe. Banter salah ngono lho. Allahu Akbar. Banter salah. Halo. Sapa sing elek nang gone dulure njaluk sepuro?
nanti langsung bi ghairi la yahtasib, rezeki tanpa terduga. Oh, mesti ada. Experience ini tadi, pengalaman. Saya sampaikan itu murni adalah saya tidak mencontohkan orang lain. Masya Allah, luar biasa. Itu Allahu Akbar. Jadi awal daripada segalanya itu adalah orang yang ada di ahli kita. Maka kemudian ahli kita itu pintu kunci masuk surga. Hadisnya ono Pak Ustaz? Ono. Al jannatu kullu syai'in miftah, gitu loh. Dimulai dari kullu syai'in miftahun. Setiap sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannah, dan kuncinya surga itu adalah apa? Hubbi ahli baitihi, yaitu seneng mencintai ahli baitnya, yaitu dulur-dulure. Ahli bait itu keluargae, ngoten lho Pak. Bisa dipaham nggih? Ana sing hubbul masakin wal fuqara, ada seperti kayak gitu, yaitu cinta kepada orang miskin dan orang fakir, ada. Tapi kita yang ini kan babnya berhubungan dengan keluarga. Jadi kesimpulannya bab yang saya baca hari ini apa saja? Coba satu apa wau? Astagfirullahaladzim. Karena sehingga buku ini apa kok mulai lali meneh. Satu, orang yang meremehkan ulama maka dia rugi urusan apa loh? Agomoe. Orang yang meremehkan umaro atau pemimpin akan rugi urusan dunianya. Dan orang yang meremehkan tonggoe akan rugi urusan wis tak kata kunci man ya gak ono manfaat donya manfaat tidak manfaat kehidupannya, gitu loh maksudnya. Ya Allah, aku takut kok tak jawab dhewe piye kira. Jadi kono gawe ini ya. Yang keempat, orang yang meremehkan boten teman dhisik, saudara-saudara terus saya iki dhisik dene melangge. Apa? Teman, kawan, sahabat, maka dia tidak dapat kasih sayang dari Gusti, rugi. Dan yang terakhir, iki iso kabeh biasae. Napa? Nggih. Gak ana sing entos blas. Dan barang siapa yang meremehkan dulure iki ahli dulure paman, bibi, saudara kandunge, maka dia akan apa kalau mau sempit rezeki dunianya atau kehidupannya sempit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang tanyakan sebelum isyraq, kurang 5 menit. Sudah saya duga, kami rotako, ngono lho. Kene dikongkon ngetik apa? Ngececeng kaya ngaten. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau marahnya itu tidak benar gitu. Nggih. Ya, terus solusinya Allah itu loh sudah ngerti dalam satu kapasitas itu. Ini bab yang dulu saya ajarkan, penjenengan gak diajari gitu. Ya Allah. Ya saya juga ngerepek rene gitu loh. Biar dasarnya itu betul-betul apa kuat. Lampu aku jawab ngarang-ngarang dewi. Yang jelas bahwasanya pemimpin ya ono sing zalim, pemimpin ya juga ada yang baik dan lain sebagainya. Tugas daripada umat itu cuman mendoakan supaya dia apa? Baik. Sama dengan Rasulullah itu loh. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, bukan kemudian langsung dijerumuskan doanya itu, tidak, tetapi innallaha la yahdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Itu padahal
pemimpin nang nggone rakyate. Apa maneh rakyat nang nggone pemimpin ya kudu ndongakno ngono tok. Nah nek gak bener, gak ada hubungannya dengan nasib dan itu kita. Yang jelas bahwasanya kalau kita tetap mendoakan komunikasi langit, hakul yakin kehidupan kita akan tetap baik gitu loh. Makanya ini kan kalau seandainya di Indonesia ini bersatu untuk mendoakan semuanya pada takwa dan dekat dengan ulama, umaroknya pasti baik. Nah, ini ada. Dulu kan pernah saya ajar. Kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun. Yang akan datang ini akan terjadi di umat saya pada suatu zaman. Apa itu? Yafirruna minal ulama, jauh daripada ulama. Sehingga kalau jauh daripada ulama, salah satu diantaranya Allah akan menurunkan ini. Yusallitullahu ta'ala alaihim, Allah akan menurunkan kepada umat itu sultanan doliman, yaitu pemimpin yang dolim. Itu berarti tekondi saja nih. Ya teka umatnya dewe. Coba kalau seandainya Indonesia itu dengan kalimat lain antara maksiat dan tidaknya, kemudian bawahnya anak-anak muda itu senantiasa dekat dengan Gusti Allah secara otomatis dan juga mendoakan semuanya, pemimpinnya bagus. Ini sebetulnya kekeliruannya di sini ini. Kita semuanya sekarang itu diakui atau tidak jauh daripada ulama, nonton loh. Oh ini kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kita itu kadang-kadang kan menjustis, wah luar biasa, terus kemudian, tapi tidak. Alhamdulillah, makanya penjenengan ate pemilu barang komunikasi langit, siapa ya Allah yang akan saya pilih? Baru kemudian ada sinyal. Nggak harus kemudian harus apa namanya? Pokoknya ini adalah untuk diri kita doa nanggone Gusti Allah, tetapi juga untuk kepentingan umat. Lalu ada pemimpin yang kemudian tidak baik, ya itu adalah sudah nasnya Gusti Allah kok, dikodrat qadarullahnya Gusti Allah, memang itu yang harus ada karena apa? Karena kita lari dari ulama. Jadi agama dikedepankan karena agama itu adalah ilmu pasti, Pak. Matematika itu masih saya meragukan kepastiannya, meskipun itu katanya ilmu pasti, tapi agama pasti meskipun diimani dengan ghaib alladzina yu'minuna bil ghaibi, gak ketok tapi pelajarannya pasti Al-Qur'an itu, ngoten lho. Understand? Siapa mana? Ayo silakan. Sudah dah. Nah, kat mau tak tunggu iki ngoten lho. Jadi ngono baru rezekinya turun ngoten lho. Masih jauh, masih panjang ceramah ya tetap jauh dekat sama ngoten lho. Si syuting barang hari saiki ngoten lho. Iki maksudnya ngerti ini sindiran secara halus. Engkau nek sing ape teko ben gak padha meneh gitu lho. Wonten malih ta sing badhe ditangletaken. Tolong nggih. Dil. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma sahhil 'alaina al-yusra kulla 'asir fa inna tashila kulla 'asir 'ala Allah yasir bi jahi sayyidina Muhammadinil basyirun nadhir. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yunfa wa min ilmin la yunfa wa min ilmin la yunfa wa min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.